Pagi, Jas. Wah, gimana nih tadi teman-teman penjelasannya ya? Luar biasa ya. Jadi rasanya pengen cepet-cepet tuh membangun satu usaha yang luar biasa juga gitu kan ya. Supaya kenapa? Biar bisa dapat sahamnya nanti salah satunya ya. Nah, nanti kita akan tahu bahwa di sini di dalam training Neo ini kita akan kenal seperti apa sih multi level marketing itu dan kenapa harus network marketing. New Enterprise Orientation ya. Apa sih itu network marketing itu gitu kan ya. Sebetulnya network marketing itu bukan sesuatu mungkin dulu sebagai barang yang baru ya, tapi bukan suatu barang ya, suatu hal yang baru, tapi saat ini network marketing itu di mana-mana sudah dipergunakan. Dan satu network marketing ini kalau kita lihat sejarahnya di Amerika sana, bahwa ternyata network marketing itu yang digunakan oleh mereka untuk keluar dari satu krisis ekonomi. Ya, nah kalau kita lihat seperti itu, nah ini ada satu profesor, ya, Dr. David J. Schwartz, di sana dia menuliskan bahwa orang-orang yang menjalankan multi level itu, bagaimana orang-orang menjadi jutawan itu 20%-nya menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Jadi ini merupakan apa sih jadinya itu multi level marketing itu? Multi level marketing itu adalah strategi pemasaran. Hanya strategi pemasaran aja, di mana kalau kita lihat bahwa strategi pemasaran itu bisa kita gunakan untuk kita membangun satu usaha kita, satu bisnis kita. Bapak ekonomi dunia, Bapak Philip Kotler juga mengatakan bahwa network marketing itu merupakan satu strategi pemasaran aja. Dan seperti yang Bapak David J. Schwartz bilang bahwa 20% orang-orang yang terkaya itu lahir dari pemasaran jaringan. Di sini pun ada satu majalah sukses, dia mengatakan dari 50 orang terkaya di dunia itu yang lahir 9 orang lahir melalui network marketing. Kalau dihitung seperti itu kan benar ya, 20% tuh dari pemasaran jaringan ya. Dan juga banyak-banyak buku-buku tentang network marketing yang menceritakan bahwa bagaimana bagusnya network marketing ini, bagaimana kalau kita membangun satu bisnis itu melalui network marketing. Ya, di sini pun ada banyak buku-buku yang menceritakan hal itu. Kalau misalkan network marketing nggak bagus, nggak mungkin orang akan menganjurkan, nggak mungkin orang menceritakan sedemikian banyak, mengeluarkan sedemikian banyak buku. Ya, dan di sini ada satu yang menjadi satu buku yang menjadi saya pikir juga membuka banyak pemikiran orang, itu dikarang oleh Bapak Robert T. Kiyosaki yang dinamakan buku Business School. Buku Business School ini apa sih? Di sini diceritakan namanya sekolah bisnis katanya ya. Di dalam buku Business School ini dikatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan sementara orang-orang lain mencari pekerjaan. Nah, berarti kalau memang kita mau membangun satu usaha, ayo bangunlah satu bisnis. Dan juga Bapak Robert Kiyosaki mengatakan di dalam buku Cash Flow Quadrant, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di luar sana, bahwa bidang pekerjaan kita dibagi menjadi 4. Apa sih yang dinamakan bisnis, yang dimana kita bisa membangun aset, dan bagaimana cara kita mencari uang. Ya. Dan juga dalam buku The Business of the 21st Century, di situ juga dikatakan, Bapak Robert Kiyosaki lagi nih yang menceritakan gitu, karena network marketing ini, multi level marketing ini adalah bisnis abad 21. Benar sekali, cocok banget. Di zaman sekarang ternyata bisnis network marketing ini adalah satu bisnis yang memang patut kita pertimbangkan untuk kita perjuangkan di mana kita bisa membangun asetnya kita. Ya. Nah, oke. Kenapa harus network marketing? Tadi saya udah bilang ya, bahwa kita memang harus membangun harus pakai network marketing. Kenapa? Karena ini loh merupakan bisnis abad 21. Ini loh bisnis milenial punya gitu kan ya. Kalau memang kita mau mengatakan seperti itu. Saya akan menjelaskan yang tadi Bapak Robert Kiyosaki bilang yang dinamakan cash flow quadrant. Apa itu yang dinamakan cash flow quadrant? Ini adalah cara kita mencari uang. Ya, di mana ada di sisi kiri kuadran dan di sisi kanan kuadran. Di sisi kiri kuadran ada 2, di mana satu sebagai seorang employee dan satunya lagi sebagai seorang self-employed. Di mana sebagai seorang employee, ini apa sih yang dinamakan seorang employee? Itu loh, orang-orang yang bekerja, yang memiliki bos, yang selalu mendengar perintah atasan. Di mana sebagai seorang employee, di sini kita bisa lihat bahwa terbatas oleh waktu kerjanya juga, ya. Di sini mereka
Dapat duit dapat gaji dapat, tapi yang harus kita perhatikan di sini sebagai seorang self-employed kita tidak bisa melebihi gaji bosnya kita, ya. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan sebagai seorang self-employed. Apa sih itu seorang self-employed? Itu adalah seorang pekerja mandiri. Para profesional, contohnya apa? Nah, para profesional itu misalkan dokter, pengacara, artis misalkan ya. Pokoknya dia mempekerjakan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Hanya yang menjadi masalah di sini, orang-orang profesional ini tentunya juga dia hanya memiliki dirinya sendiri dan tidak bisa menggandakan tentunya kalau dia mau melipat-lipatkan uang ya. Nah, seringkali saya senang banget dengan istilah ini. Posisi di sisi kiri kuadran ini adalah satu usaha yang dinamakan kuadran banting tulang katanya. Jadi selama tulang kita kuat dibanting, tetap bisa menghasilkan uang. Tapi sudah kalau tulang kita udah nggak kuat dibanting, ya sudah, kita nggak bisa kerja, kita tidak mendapatkan income tentunya. Nah, Bapak Robert Kiyosaki mengatakan ada lagi satu lagi di sisi kanan kuadran. Sisi kanan kuadran gini adalah pusat sejatinya adalah membangun aset. Di sini ada yang dinamakan bisnis dan sebagai seorang investor. Nah, yang dinamakan bisnis ini, yang paling saya suka nih tentunya tadi kita udah dengar dari penjelasan bisnis plan bahwa kita mau menjadi seorang asset builder. Ya, di dalam bisnis ini dibagi lagi Bapak Robert Kiyosaki menjadi 3 nih. Yang pertama adalah satu usaha di mana kita membangun usaha kita sendiri. Nih, jadi apa sih membangun satu usaha sendiri di mana itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi perusahaannya besar. Contohnya apa? Para konglomerat nih. Ya, mereka sudah membangun puluhan tahun sehingga usahanya itu menjadi besar. Tentunya kita tahu pada saat membangun itu memerlukan pasti ada trial and error ya. Coba gagal, bangkit lagi, coba gagal, bangkit lagi gitu ya, bikin lagi satu usaha yang lain. Tapi kita bisa melihat bahwa usaha tersebut menjadi besar ya. Boleh tuh kita ya kalau kita memang mau waktunya banyak gitu ya. Lalu ada lagi yang kedua yang dinamakan bisnis, yaitu kalau misalkan kita nggak mau lama-lama, mau gampang, mau cepat, tinggal nyediain duitnya. Tinggal nyediain duitnya, asal duitnya banyak, itu uangnya cukup, dananya cukup, belilah yang namanya franchise. Yang namanya franchise ini tentu kita tahu, yang namanya franchise itu nggak main-main loh duitnya, banyak, tapi enaknya semuanya sudah disediakan. Ya, kalau kita tahu nih yang namanya franchise itu apa sih? Jangan beli franchise yang ece-ece, jangan beli franchise yang kecil, beli franchise yang besar di mana kalau misalkan franchise yang besar, kita tinggal menanamkan modal kita sudah enak-enakan, udah pasti dapat duitnya, gitu ya. Apa sih yang dinamakan franchise di situ? Yang lambangnya M besar, ya. Yang lambangnya juga yang kita sering lihat gerai-gerainya tersebut yang punya lambang kakek-kakek, ya. Lalu juga yang lambangnya apa lagi? Yang lambangnya cewek rambutnya panjang tuh, gitu kan ya. Nah, seperti itu, belilah yang seperti itu sehingga kita udah pasti mendapatkan uang. Nah, ada lagi satu lagi. Yang ketiga nih yang kalau misalkan kita dinamakan sebagai pebisnis, apa sih yang ketiga ini? Kalau misalkan kita pengen cepet-cepetan dapetin hasilnya. Kalau kita nggak punya modalnya gede-gede, tapi pengen dapetin hasil besar, nah inilah yang Bapak Robert Kiyosaki sarankan, ayolah memiliki yang namanya franchise pribadi. Di mana kita nggak perlu waktu lama, di mana kita nggak perlu modal besar, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang besar, bisa membangun aset yang besar di sini. Ya, nah inilah yang dinamakan bisnis. Di mana kalau misalkan satu lagi definisinya Bapak Robert Kiyosaki, di mana kalau kita membangun satu bisnis, memiliki bisnis tersebut kita tinggalkan selama 1 tahun, bisnis itu tidak makin turun, tapi malah makin berkembang dan makin besar. Ya, nah inilah yang dinamakan bisnis. Lalu nanti kalau duitnya udah banyak nih diapain? Kita bisa investasikan, kita bisa depositokan, kita bisa belikan saham, kita bisa belikan properti. Ya, di sini loh enaknya. Makanya kenapa yang namanya orang kaya dikatakan orang kaya makin kaya katanya gitu ya. Di sini ya. Jadi ini kenapa kita harus menjalankan network marketing, karena kita harus ada di sini karena kita ingin membangun asetnya kita. Ya, ingat bahwa kita ingin menjadi seorang asset builder.
Nah, ini yang harus teman-teman semua perhatikan. Di luar sana banyak berseliweran tuh. Ya, banyak orang-orang menawarkan, ayo ikutan networking ini, ayo ikutan multi level marketing ini, ayo ikutan yang A, yang B, yang C, yang ini mudah, yang ini sulit, yang itu sulit kata dia gitu ya. Coba kita perhatikan, apa sih? Hati-hati jangan terjebak dengan yang namanya money game. Apa bedanya money game dengan multi level marketing? Yang pertama, kalau money game tidak tergabung dalam aplik. Ya, mereka memang membangun satu komunitas sendiri, satu payungnya sendiri. Tapi kalau kita lihat yang namanya multi level marketing itu tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan ini pun diakui oleh dunia internasional, nggak cuman secara nasional. Ya, jadi jangan mau dibohong-bohongin. Oh, ini adalah asosiasi yang terbaru nih, yang tercanggih. Enggak ya, karena mereka tidak diterima dalam APLI. Hati-hati itu ya. Yang berikutnya, kalau money game sistemnya adalah binary. Seringkali kan kita dengar, ayo enggak susah-susah nih. Kalau mau ikutan multi level marketingnya saya, cuman cari 2 orang aja. Cuman membuat kanan kiri seimbang aja. Beres, enak kan? Guys, hati-hati. Kalau yang namanya bisnis, masa sih cuman dibatasin oleh 2 bisnis aja, 2 cabang aja? Nggak mungkin ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini loh yang namanya network marketing, sponsorisasinya bebas. Kita bisa membuka cabang di mana aja. Bisa berapa saja. Jadi nggak ada batasannya. Yang namanya bisnis, tentunya kan kita pengen bisnis itu besar kan. Coba bayangkan kalau misalkan cuma 2 cabang aja kita buka, apakah bisa menjadi besar? Enggak. Ya, di sini loh. Sistem binari itu hanya membuat kita membuat ini yang berikutnya ya, membuat terus juga membuat yang atas-atasnya enak ya. Nah, kalau di sini di dalam money game juga harus perhatikan, nggak ada produk atau jasa yang diperjualbelikan. Sekalipun ada, nggak sesuai, nggak sebanding harganya. Biasanya bukan mutunya, bukan yang jempolan. Kalau network marketing, kita lihat di sini harga produknya sebanding. Ada hasilnya, ada manfaatnya. Jadi maka dari itu, kenapa? Kalau misalkan produknya bagus, pasti akan ada repeat order. Sementara di dalam money game tidak ada repeat order. Coba bayangkan guys, kalau yang namanya bisnis, kalau nggak ada repeat order, seringkali kita dengarkan ya, bahwa dikatakan bahwa, ayo cuman 1 kali aja nih, seumur hidup kita cuma membeli 1 kali aja. Bayangkan guys, berikutnya nggak ada repeat order. Perusahaan memberikan bonus dari mana? Nggak akan ada bonus yang bisa diberikan kepada kita. Ya, justru karena adanya repeat order, setiap bulannya kita bisa menambah bonusnya kita bisa meningkat. Bisa besar. Oleh sebab itu kenapa yang menjalankan network marketing secara benar, dari bonus yang mulai kecil ratusan ribu, sampai bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai bahkan miliar. Ya, nah ini loh. Justru harus ada repeat order. Nah, kita juga tahu bahwa di dalam money game nggak ada tuh pendidikannya. Yang diajarkan cuma cara merekrut, cara jualannya aja, cara menjual belikan produk-produknya. Nggak ada tuh pendidikannya. Sementara di kita dalam network marketing, multi level marketing, ada pendidikannya. Dari mulai teknikal nih, dasar-dasar ini kan, teman-teman semua kan hadir nih ya di dalam training-training dasarnya. Karena kenapa? Itu yang harus kita pelajari dulu tuh. Nanti kita mulai memiliki jaringan, ada yang namanya kita mulai bagaimana cara kita memanage jaringan kita. Setelah itu udah mulai nih, kita udah mulai punya banyak manajernya, kita mulai diajarkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Nanti kita akan menjadi seorang pemimpin dari bisnisnya kita, ya di sini. Lalu juga hati-hati di dalam money game kita bisa bergabung lebih dari 1 nama. Nama saya nih, kalau misalkan saya bergabung dalam money game karena sistemnya ini binari, kanan kiri harus seimbang. Nah, ini hati-hati. Akibatnya daripada bonus yang nggak keluar nih, kalau nggak seimbang, saya gabungkan deh dari 1 nama saya lagi yang lainnya. Kebayang nggak guys? Kalau misalkan seperti itu kan kita sendiri yang kerja. Kita sendiri tuh yang modalin.
Sementara kalau dalam network marketing, udah nggak usah khawatir. Kita cuma punya satu nama dan tugas kita mencari cabang-cabang yang berikutnya dan mengembangkan cabang-cabang itu supaya menjadi besar. Itu yang membuat orang kita akan punya satu bonding, satu ikatan dengan cabang-cabangnya kita, dengan donan-donannya kita, dengan rekan-rekan kerja kita. Karena kita tidak akan pernah lepas dari rekan-rekan kerja kita. Ya, ini loh yang luar biasa ya. Yang bergabung lebih dahulu yang diuntungkan. Itu menyangkut kehubungan dari sistem binary. Sistem yang cuma boleh dua aja katanya ya, hanya dua aja gitu kan ngomongnya begitu. Coba bayangkan guys, kalau misalkan sekarang saya balik lagi kalau dua. Kalau misalkan dia cuma dua, di bawahnya lagi dua ya. Berarti kan yang akan mendapatkan hak lebih banyak, orang-orang yang lebih banyak pasti kan yang di atas tuh. Upline-nya tuh, yang mengajak duluan gabung itu. Itu yang menyebabkan yang bergabung lebih dahulu diuntungkan. Sementara di sini, di dalam network marketing, ini fair-fair banget. Yang bekerja lebih keras yang diuntungkan. Bisa dong yang di bawahnya tuh cabangnya bisa lebih banyak. Karena dia memiliki cabang-cabang yang lebih banyak lagi itu bisa. Ini yang tidak didapatkan dalam money game. Ya, jadi fair banget. Nggak ada tuh orang yang enak-enakan ongkang-ongkang kaki tapi dapat duit lebih banyak gitu, nggak ada. Ya, tentunya tadi kita udah lihat tuh penjelasan di dalam bisnis plan yang tadi Kak Vivi jelasin ya. Nah, ini hati-hati ya guys. Jadi ayo cerdik-cerdik memilih lah. Berbijaksanalah dalam memilih ya. Oke, kita lanjutkan nih. Nanti di luaran sana tuh seringkali ada orang yang ngomong, "Ing, saya sih agak males nih beli-beli produknya multi level marketing," katanya. Karena dia seringkali mengatakan begini, yang namanya multi level marketing itu katanya barang yang dijualnya mahal katanya gitu kan ya. Tapi coba kita perhatikan ya. Kenapa orang bisa berpikir network marketing itu dijualnya harga produknya mahal? Coba kita bandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh bisnis konvensional. Kita lihat apakah benar produk-produk dari network marketing itu dijual mahal. Ya, kita lihat nih. Ayo kita lihat nih yang namanya bisnis konvensional. Tentunya pada saat kita menghasilkan satu produk itu pasti dihasilkan dari satu pabrik ya, benar ya. Nah, dari satu pabrik, kalau usahanya konvensional nih, kita lihat pabrik itu kan nggak mungkin menjual langsung ke konsumen, betul nggak? Setelah dihasilkan, pabrik itu akan menyalurkan kepada para distributornya. Ayo, ini ambil sekian, dan pasti pabrik tersebut akan mengambil keuntungan. Nggak mungkin kalau nggak. Ya, begitupun dari para distributornya kepada agen, kepada grosir, sampai kepada pengecer, dan sampailah kepada tangan konsumennya. Semuanya akan mengambil keuntungan. Guys, bayangkan kalau mengambil keuntungannya hanya 10% nih, kita ambil yang paling minimal, tapi rata-rata mungkin akan lebih dari 10% ya. Sekitar 20% mungkin kita ambilnya. Kalau kita lihat seperti itu udah berapa persen tuh? Udah 50%. Nah, kalau mau ngomong seperti itu lagi ya, terus kalau misalkan dari keuntungan tersebut ya, kalau kita lihat nih, dari situ kita bisa lihat lagi apakah mereka pun kalau kita lihat nih, kalau dari network marketing apa sih yang terjadi? Ternyata kalau network marketing produk-produknya itu adalah dari pabrik langsung ke tangan para enterpriser, langsung kepada tangan konsumen. Apakah mereka juga ada keambil keuntungan? Ada, tapi tidak melewati jalur distribusi ini. Mereka langsung dipotong. Dikemanain tuh yang keuntungan dari jalur, yang pembagian dari jalur distribusi dibagikan kepada para konsumennya. Artinya apa? Bagus banget. Berarti barangnya dari tangan pertama, murah banget. Yang harus kita perhatikan juga dari usaha konvensional, berapa banyak sih? Apakah cuman labanya doang yang didapat, keuntungannya doang? Kan kalau kita lihat ya, laba tuh dapatnya dari mana sih? Udah pasti ada kandungan harga pokok ya. Belum lagi terus harga promosi nih, ya iklannya berapa banyak gitu kan? Itu juga merupakan satu beban yang akhirnya dibebankan kepada para konsumen. Ya, biaya marketing tuh yang gede tuh.
Ngiklannya kemana aja, bisa kemana aja kan, bisa ke TV gitu ya. Kalau sekarang masih ada TV nih, sekarang kan pasti ke sosial media gitu kan. Perlu juga misalkan membuat flyer mungkin, membagikan sampel-sampel mungkin ya seperti itu ya. Dan itu semuanya kalau kita di sisi bisnis konvensional itu semuanya dibebankan kepada konsumen. Ya, semuanya dimasukkan tuh di situ, biaya marketing dan sebagainya. Oleh sebab itu, kenapa sampai modal-modal pun gede, resikonya gede. Untuk menjadikan satu usaha yang besar, pastinya kita tahu, wah, gede banget yang menjadi resiko ya. Nah, kalau network marketing enak banget, guys. Ini loh cuman dari pabrikan langsung ke tangan kita, dan itu semua keuntungannya dibagikan kepada para distributornya, kepada para konsumennya. Jadi kalau mau ngomong seperti ini, lihat mana yang lebih mahal nih produknya. Ya, pasti yang ada di bisnis konvensional. Ya, oleh sebab itu tentunya juga kita lihat mutunya juga bener apa enggak nih, mutunya beneran bagus enggak. Kalau mutunya lebih bagus lagi, harganya lebih mahal lagi, guys. Sementara kalau dalam network marketing, dalam multi level marketing, itu harga mutunya udah pasti bagus deh. Dan dapat harganya murah banget ya. Lanjut. Sampai sini. Lalu kenapa sih saya tuh harus milihnya HDI? Kenapa enggak network marketing yang lain? Guys, keunggulan dari HDI yang pertama adalah produknya. Kita nggak usah ragu dengan produknya, apalagi sekarang produknya viral banget. Ya, lalu produknya sendiri ini, kalau misalkan kita bilang, kenapa sih kita nggak usah ragu? Dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika, bahkan juga sudah masuk ke dalam istana kepresidenan kita nih, dipakai oleh para jajaran menterinya nih ya. Seperti itu. Lalu juga merupakan makanan pendamping atlet. Artinya apa? Kalau misalkan dikonsumsi oleh atlet, artinya bebas doping, bebas obat perangsang. Artinya aman juga dipakai oleh orang awam. Enak banget kan? Enak banget, mudah banget. Halal juga lagi ya, kalau misalkan kita lihat. Sertifikasi halalnya ada, lengkap. Lalu juga tanda keanggotaan APRI-nya. Ya, dan juga kita nggak usah khawatir, kita pun juga yang menjadi satu pegangan utama untuk saya mau terus menjalankan network marketing ini adalah tercantum dalam kitab suci kita masing-masing produknya yang namanya madu, lebah madu. Produk yang dihasilkan oleh lebah madu itu ternyata bisa menjadi makanan kesehatannya kita, bisa menjadi obatnya kita dari berbagai macam penyakit. Artinya apa? Kalau kita lihat yang namanya di kitab suci, yang namanya kitab suci itu isinya adalah perintah dan larangan. Karena kalau hal yang baik itu merupakan satu perintah yang diwahyukan kepada kita untuk kita konsumsi, wah, udah jempolan banget. Artinya apa nih? Produknya kita tuh nggak ada efek samping. Sudah pasti bisa membantu kesehatannya kita, kesehatan banyak orang. Jadi udah nggak usah khawatir dengan produk-produknya kita ini. Ya. Nah, lalu yang berikutnya juga terdaftar dalam MIMS. MIMS ini istilahnya buku pintarnya para medis, para dokter gitu kan. Jadi mereka bisa tahu bahwa banyak produknya kita yang terdaftar dari MIMS, dalam MIMS ini, dan ini bisa dipergunakan oleh membantu kesehatan masyarakat banyak. Ya. Nah, keunggulan yang berikutnya apa sih? Perusahaannya, guys. Hati-hati kalau diajak oleh satu network marketing ini katanya multi level marketing yang perusahaannya tuh baru berdiri 1-2 tahun. Aduh, jangan deh. Kadang-kadang Bu, jangankan yang 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang yang udah berdiri 5 tahun, 10 tahun pun masih bisa berantakan ya. Nah, ini loh, produk-produknya ini didukung oleh pabrik yang bernama Sissy Pollen Company. Ini merupakan pabrik pollen tertua dan terbesar. Yang berikutnya adalah, nah, kalau ngomong soal bisnis plan-nya, bisnis plan-nya kita udah tadi dijelasin, kalau misalkan mau tahu lebih jelas tentunya dalam training bisnis plan. Kita tadi sudah mendengar training bisnis plan yang luar biasa. Bahwa bisnis plan-nya kita ini adalah bisnis plan yang besar dan adil. Artinya apa? Yang bekerja keras, yang mau meluangkan waktu lebih banyak, itu yang bisa mendapatkan hasil lebih besar. Ya, kita bisa lihat, oh ternyata yang kalau kita lihat nih, bisnis plan yang luar biasa itu kenapa? Di atas nih kita lihat persyaratannya nih ya. Persyaratannya dari peringkat yang paling awal sampai nanti yang paling besar itu hanya 300 poin aja. Semuanya sama. Justru kita bisa lihat di sini yang kita gedein itu apa? Justru dari bawah-bawahnya kita.
Kalau misalkan kita membesarkan, di sini diajarkan cuma penjualannya aja, berarti kan kita melihat bahwa yang di atas itu gede-gede tuh, nggak cuma 300 poin, mungkin 30.000 poin gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kita di sini bertugas untuk membesarkan, untuk membantu downline-downline kita menjadi besar di sini. Makanya kenapa makin lama makin besar, makin banyak di rekanan kita. Oleh sebab itu kita bisa lihat di sini, di dalam kita udah mulai peringkatnya diamond, perusahaan memberikan satu bonus yang lebih besar lagi. Kenapa? Justru di bawah sini gitu loh. Kita sebagai seorang leader. Nah, lalu bagaimana potensi pendapatannya? Tadi sudah diperlihatkan bahwa, oh ini loh, hanya perlu 5 orang aja, sebetulnya nggak perlu banyak-banyakan dulu deh. 5 orang yang mau menjalankan bisnis ini, 5 orang yang mau sehat, 5 orang yang mau bergabung sama kita, 5 orang yang mau membangun aset. Sampai 8 kedalaman kita bentuk, ternyata kita bisa punya potensi pendapatan sebesar 25M. Apakah ini bohong-bohongan? Bisa nggak kita dapetin? Bisa. Bisa. Hanya tahu nggak guys, apa yang membuat orang tiba-tiba nggak mau jalan ini, nggak mau memperjuangkan bisnis plan yang luar biasa ini? Tentu kita tahu modalnya kecil, cuma 50.000 atau bahkan cuma 150.000. Itu loh yang membuat orang berhenti menjalankan kadang-kadang. Ya, nah ini bisnis plan-nya luar biasa. Kalau pengen tahu lebih dalam seperti apa, ikutin lagi training bisnis plan-nya. Kalau teman-teman belum ngerti, ikutin lagi sampai paham. Karena ini yang membuat saya berpikir saya harus bisa mendapatkan itu. Dan teman-teman juga harus bisa, ya. Dan yang terutama pada saat kita ingin menjalankan semua itu, yang harus kita perhatikan adalah support edukasinya. Kalau kita nggak punya support edukasi, karena kalau kita nggak diajarkan bagaimana kita membangun satu aset, nonsense guys, nggak mungkin itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, kenapa? Jangan males-malesan ya kalau misalkan mau ikutan training. Kita lihat nih, support edukasinya kalau pada dulu zaman offline, di mana-mana kita sudah ada. Di Pulau Bali, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan ya, di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera, Sulawesi, ya semuanya nih, hampir seluruh Indonesia kita punya. Bisa kita mendapatkan support edukasi itu. Apalagi di zaman sekarang, di saatnya kita sering melakukannya dengan online. Enak banget. Kita bisa langsung berhadapan dengan para mentor-mentor yang luar biasa. Mereka bisa berbagi ilmunya untuk kita. Support edukasinya seperti ini. Support edukasinya dalam bentuk apa sih sebetulnya gitu kan ya? Ini loh guys. Kita bisa lihat bahwa dengan pembelajaran JOS, beruntung sekali kita berada di komunitas Breakthrough Generation, di mana kita punya satu program JOS merupakan akselerasi pembelajaran. Di mana JOS ini singkatannya adalah menjadikan orang semakin sehat, sosial, saleh, dan sukses. Dan JOS ini udah membuktikan bahwa merupakan program yang menjadikan mudah banget, murah, aplikatif, terbukti, dan serba gratis. Pembelajaran JOS ini memakan waktu nggak banyak. Kalau kita pengen membangun satu bisnis yang besar dan cepat-cepat bisa mendapatkan hasil, ayo ikutan program pembelajaran JOS ini. Hanya 3,5 tahun aja, hanya perlu 7 tahapan aja, di mana tahapan 1, 2, 3-nya kita mengembangkan diri kita. Begitu masuk ke tahapan keempat, kita bisa mendapatkan pembelajaran di Pulau Dewata. Masuk ke JOS 6, kita mendapatkan edu wisata ke Thailand, bukan di Indonesia lagi, udah luar biasa banget ya. Dan ini semuanya free bisa kita dapatkan. Di mana kita membangun satu pemimpin-pemimpin yang luar biasa, menjadikan diri kita pemimpin yang luar biasa, dan kita juga bisa membangun pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Di mana kita sudah bisa menyelesaikan sampai JOS 7, dreams come true guys. Kita bisa diwisuda di tempat wisata kita masing-masing. Dan yang terutama, kita sudah pasti bisa membangun starting aset senilai 1M. Tentunya juga kita bisa mendapatkan explore Asia, explore world ya, yang diberikan reward dari perusahaan. Ya, ini support edukasi yang penting. Di mana kita bisa belajar dan belajar lagi, dan kita tahu bahwa buku-buku yang mengiringi support edukasinya kita adalah buku-buku yang mengembangkan kepemimpinannya kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya mah nggak bisa, katanya gitu kan ya. Jangan. Tapi kalau kita lihat, kita semua dimampukan dengan pembelajaran ini. Karena kita tahu juga, Tuhan memberikan, nggak ada yang memberikan hak yang sama, memberikan talenta yang sama untuk kita berkembang menjadi seorang yang luar biasa. Ya,
Di sini kita bisa lihat buku-bukunya sedemikian luar biasa yang wajib dibaca, ya. Nah, dan nggak cuma dibaca tentunya ya, diterapkan juga. Keunggulan HD yang berikutnya apa? Ada promo-promo. Promonya luar biasa menarik banget gitu kan. Kita bisa kalau misalkan, nah ini ya guys, perhatikan bahwa ayo mulai membangun 5 orang, mencari 5 orang yang mau serius menjalankan bisnis ini, kita bisa mulai dari peringkat diamond. Karena kenapa? Saya katakan ayo punya peringkat diamond supaya kita bisa mulai dengan mulainya kita memiliki peringkat diamond itu udah mulai kita mendapatkan banyak reward. Yang pertama, kalau kita bisa mendapatkan 9 kali peringkat diamond, kita bisa mendapatkan 2 tiket kapal pesiar. Ya, HDI Explore Fund namanya. Lalu kalau misalkan kita peringkatnya sedikit lebih naik lagi nih, 1 peringkat lebih naik menjadi eksekutif diamond tuh. Kita bisa punya jalan-jalan ke Korea tuh, bisa mendapatkan jalan ke Korea. Lalu yang berikutnya kita ke Finland. Ini yang perusahaan tawarkan promo-promo perusahaan dari yang tahun ini ya untuk jalan-jalannya. Seneng nggak jalan-jalan? Saya sih seneng jalan-jalan ya. Rasanya juga udah pengen jalan-jalan banget gitu kan. Udah lama kita nggak bisa kemana-mana ya. Nah seperti ini promo perusahaan luar biasa mendukung kita. Lalu keunggulan HDI lainnya apa sih? Ini guys yang terutama integrated system. Kalau kita lihat definisinya Robert Kiyosaki tadi, bahwa ini adalah satu bisnis milenial. Nah, perusahaan ternyata sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Kita mempunyai sistem yang terintegrasi, integrated system, ya, di mana kita bisa berbelanja dengan mudah, cuman memainkan jempol aja dengan handphonenya kita sudah bisa melakukan pembelanjaan, ngirim udah nggak perlu, kita sudah bisa memantau bisnis kita seperti apa. Nah ini dengan integrasi sistem seperti ini ya, secara juga kita bisa melakukan online training, melakukan coaching, melakukan konsultasi dengan online, enak banget. Jadi kita nggak usah kemana-mana, kita sudah bisa menjangkau kemana-mana nih yang enaknya. Lalu bahan materinya lengkap. Dari Instagram, dari website, dari YouTube, dari page-nya kita, dari TikTok ya sekarang ya. Lalu juga pangsa pasarnya luas. Kita bisa bisa memasarkan produk kita kemana aja. Dan yang harus kita perhatikan yang sekarang justru nih di era pandemi ini adalah yang namanya wellness industry. Di mana kalau yang kita tahu bukan cuma sekedar kesehatan aja nih yang kita perhatikan juga gitu ya. Memang kesehatan ini yang sekarang paling kita banyak orang mencari. Kenapa? Kita mau sehat. Tapi kita juga mau punya satu income dari satu bisnis ini gitu. Ya, kalau kita lihat nggak cuma dari segi kesehatan dari badannya juga, dari mulai juga skincare-nya juga ada gitu. Ya, ini. Jadi apalagi nih keunggulan yang lainnya, area pemasarannya bebas, kita bisa memasarkan kemana aja. Di Indonesia sendiri ini ada 140 tempat di seluruh Indonesia. Mau kita pasarkan di mana aja bisa. Ya. Selain itu juga kalau ke luar negeri bagaimana? Bisa juga ada di Hong Kong, di Macau, di Singapura, di Malaysia, di Filipina. Kita bisa membuka cabang ke sana-sana. Ya, kemana-mana enak guys, ya. Lalu juga tidak terpengaruh globalisasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena produk-produknya HD memang sudah dari luar. Sementara orang lain sibuk mau globalisasi, HD itu udah nggak perlu. Dari pertama kali masuk tuh sudah enak banget. Ya, ini keunggulan HDI lain. Kebebasan waktu dan finansial bisa kita dapatkan. Ya, nah. Apalagi yang menjadi pertimbangan Anda semua. Sudah banyak yang menjadi keunggulan. Sedemikian banyak poin-poin yang menjadi keunggulan untuk menjalankan bisnis ini, untuk nyemplung di bisnis ini.